Timnas Brasil resmi umumkan Ancelotti sebagai pelatih baru. Real Madrid kini hanya bisa bersikap ikhlas karena pelatih mereka yakni Carlo Ancelotti berhasil dicuri oleh tim nasional Brasil. Kontrak Carlo Ancelotti di Real Madrid masih tersisa hingga Juni 2024 dan sang pelatih ingin mengakhiri masa tugasnya di Santiago Bernabeu. Terbaru Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Presiden CBF telah mengkonfirmasi bahwa Ancelotti akan menjadi pelatih tim Samba mulai Juni 2024 dan dia akan melakukan debutnya di laga Copa America. Caglar Soyuncu resmi merapat ke Atletico Madrid. Pemain timnas Turki yakni Caglar Soyuncu mengucapkan selamat tinggal kepada rekan timnya setelah kontraknya dengan Leicester City resmi berakhir. Ia kini pergi ke Madrid untuk merapat ke tim barunya yakni Atletico Madrid. Dalam kesaksiannya, Caglar mengatakan bahwa dia senang mengenakan jersey salah satu tim terpenting di Eropa dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Atletico Madrid mencapai tujuannya. Ia akan dikontrak di Wanda Metropolitano hingga Juni 2027. Nathan Collins resmi pindah ke Brentford dari Wolverhampton. Nathan Collins resmi pindah ke Brentford dari Wolverhampton dengan biaya yang memecahkan rekor transfer dari klub. Ia didatangkan dengan transfer mencapai 23 juta pounds. Pemain internasional Republik Irlandia tersebut telah lolos medis dan telah menandatangani kontrak 6 tahun dengan opsi tambahan selama 2 tahun. Nathan Collins adalah rekrutan tim utama kedua The Beast di musim panas ini setelah kedatangan kiper Mark Flekken pada bulan kemarin. Arda Güler resmi pilih Real Madrid. Perburuan Arda Güler sebentar lagi selesai. Real Madrid kini menjadi pemenang setelah berhasil meyakinkan wonderkid asal Turki tersebut untuk segera pindah ke Santiago Bernabeu. Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya, Fenerbahce hanya mau melepas pemainnya tersebut jika ada tim yang mau menebus klausul pelepasannya di angka 17,5 juta euro. Dan Madrid kabarnya akan membayar lebih dari klausul pelepasan tersebut. Fenerbahce akan mendapatkan total hingga 20 juta euro. Resmi Ruben Loftus-Cheek diperkenalkan AC Milan. AC Milan resmi mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Pemain asal Inggris tersebut diperkenalkan Rossoneri dengan nomor punggung 8. Milan mendatangkan Loftus-Cheek dari Chelsea pada akhir Juni 2023 dan transfer Loftus-Cheek ke San Siro mencapai 21,5 juta euro. Loftus-Cheek sendiri dikontrak 4 tahun oleh Milan dan mendapatkan gaji 4 juta euro per tahunnya. Dondil Arsenal sepakat dengan West Ham untuk transfer dari Declan Rice. Kini seperti yang dilansir oleh Fabrizio Romano, upaya pendekatan Arsenal akhirnya membuahkan hasil. Arsenal dan West Ham United diklaim sudah mencapai kesepakatan soal kepindahan dari Declan Rice. Arsenal disebut bersedia membayar biaya transfer awal senilai 100 juta pound sterling plus bonus tambahan senilai 5 juta pound sterling untuk bisa memboyong Declan Rice menuju Emirates Stadium. Nilai tersebut menjadi rekor pembelian termahal sepanjang sejarah Arsenal. Selain itu, Declan Rice kini juga menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah. Granit Xhaka resmi tinggalkan Arsenal. Dilansir oleh The Sun, Granit Xhaka dilaporkan akan segera meninggalkan Arsenal dalam waktu yang dekat ini. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa saat ini Arsenal dan Bayer Leverkusen sedang dalam proses negosiasi transfer dari Xhaka. Kedua tim dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Kedua tim sudah menyepakati mahar transfer sang gelandang senilai 25 juta euro. Dan saat ini kedua tim sedang menyelesaikan beberapa detail dalam kesepakatan transfer ini. Jika tidak ada halangan dalam waktu yang dekat ini, transfer Xhaka sudah bisa diumumkan ke publik. Lazio segera amankan tanda tangan bintang milik Crystal Palace. Klub Serie A Italia Lazio langsung memulai aktivitas bursa transfer dengan gebrakan yang bukan kaleng-kaleng. Biancoceleste dikabarkan segera mendatangkan Wilfried Zaha menyusul kepergian dari Crystal Palace sebagai pemain bebas transfer pada bulan Juli ini. Biancoceleste dilaporkan percaya diri mereka bakal menyelesaikan proses penandatanganan pemain tersebut sebelum pihak-pihak lain yang berminat kepada sang pemain. Dikabarkan penyerang asal Pantai Gading ini menginginkan gaji sebesar 10 juta euro per musim.
resmi David Fratesi merapat ke Inter Milan. David Fratesi dikabarkan segera bergabung ke Inter Milan. Kabar kesepakatan Inter dengan Sassuolo tersebut dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Romano mengklaim formula yang diajukan oleh Inter Milan ialah pinjaman dengan kewajiban penebusan secara permanen. Romano menyebutkan bahwa nilai transfer yang harus dibayarkan oleh Nerazzurri mencapai 25 juta euro. Nantinya setelah dipermanenkan, David Fratesi akan mendapatkan kontrak 5 tahun dengan gaji 2,8 juta euro per musim. Chelsea segera ramukan transfer wonderkid asal Brazil. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan update seputar transfer dari Angelo. Penyerang Santos tersebut dilaporkan akan membereskan kepindahannya ke Chelsea pada pekan ini. Sang striker dijadwalkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfernya menuju Chelsea, dan ia disebut akan menjalani tes medis di Cobham. Setelahnya ia akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dan dia akan diperkenalkan sebagai pemain baru dari Chelsea. Thiago Alcantara tolak kesempatan main di Liga Arab Saudi demi Liverpool. Seperti yang dilaporkan oleh The Athletic, Thiago menolak tawaran dari klub Arab Saudi. Tidak disebutkan klub mana yang telah menawarinya. Kontrak itu dikabarkan bernilai fantastis, walaupun tidak disebutkan berapa. Nilainya secara pasti setara dengan yang didapatkan oleh para pemain elit yang memilih berkarir di sana. Thiago pun tidak sedikit pun tertarik. Ia menolak tawaran tersebut demi bisa membela Liverpool semusim lagi. Kendati demikian, sejauh ini Liverpool tidak berencana untuk memperbarui kontrak Thiago yang akan habis di akhir musim mendatang. Bayern Munchen mau tambah kiper lagi. Di luar dugaan, Bayern Munchen tertarik untuk menambah kiper baru ke dalam skuadnya. Nama yang masuk dalam radar adalah kiper Valencia, yakni Giorgi Mamardashvili. Jurnalis Florian Peterburg menjelaskan, Munchen mempertimbangkan untuk mendebak dua kipernya saat ini, yakni Alexander Nubel dan juga Jens Sommer. Selagi Munchen mencari pembeli untuk Nubel dan juga Jens Sommer, sang jurnalis membenarkan ada komunikasi yang dilakukan oleh Munchen dan perwakilan dari Mamardashvili. Kiper berusia 22 tahun tersebut dikabarkan punya prospek cerah bersama Bayern Munchen. Mamardashvili diproyeksikan jadi pengganti jangka panjang bagi Manuel Neuer. Ferdinand beri sinyal penjualan Manchester United terhambat perselisihan keluarga dari Glazer. Proses pembelian Manchester United oleh Sheikh Jassim Al Thani sempat dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau. Pengusaha dari Qatar itu mengajukan penawaran terakhir senilai 6 miliar pounds untuk bisa memiliki Manchester United 100%. Mulanya keluarga Glazer disebut sepakat dengan penawaran tersebut, akan tetapi kemudian proses pengambil alihan mengalami perlambatan. Bahkan kabarnya membuat kesepakatan dengan Sheikh Jassim Al Thani terancam. Mantan bek Manchester United yakni Rio Ferdinand pun membocorkan bahwa persoalannya ada pada perselisihan di internal keluarga Glazer. Mereka belum sepenuhnya sepakat soal melepas kepemilikan secara penuh. Juga ada berita terkait harga yang dianggap masih kurang memuaskan. Presiden FIFA sebut aturan baru offset bikin permainan lebih ofensif. Presiden FIFA yakni Gianni Infantino angkat bicara soal perubahan aturan offset. Dia menilai perubahan ini bisa membuat permainan menjadi lebih menyerang. Andai aturan ini diberlakukan, maka tidak ada lagi pemain yang dianggap offset hanya karena tangan atau ujung sepatu melewati lawan. Hal ini kerap menjadi problem, terlebih dengan adanya VAR yang bisa meninjau secara detail. Pochettino berambisi tiru Mourinho yang jadi legenda Chelsea. Mauricio Pochettino punya ambisi besar untuk masuk buku sejarah Chelsea. Ia mengaku ingin dikenang dengan berbagai pencapaian hebat seperti Jose Mourinho bersama The Blues. Di periode pertamanya, Mourinho langsung memberikan 2 gelar juara Liga Inggris, 1 Piala FA dan 2 Piala Liga Inggris dalam kurun waktu 4 musim membasuh Chelsea. Dan Mauricio Pochettino yang akan memulai perjalanannya dengan Chelsea di musim ini bertekad ingin sejajar dengan Jose Mourinho. Dia punya keinginan supaya bisa dikenang selamanya dengan tinta emas dalam buku sejarah The Blues.
Rafael Leao tak menyangka Tonali dijual AC Milan. AC Milan resmi telah melepas Sandro Tonali ke Newcastle United, dan penyerang AC Milan yakni Rafael Leao mengaku terkejut dengan kepergian dari Tonali. Gelandang Italia berusia 23 tahun itu dilego AC Milan ke Newcastle United dengan kesepakatan yang mencapai 70 juta euro. Diketahui Tonali mengakhiri 3 tahun yang sukses bersama Rossoneri. Rafael Leao semula mengira Sandro Tonali akan bertahan lama di AC Milan, dan Leao kini hanya bisa berharap agar mantan rekan timnya tersebut bersinar bersama klub barunya. Nottingham Forest yakin bisa datangkan kiper Sampdoria Emil Audero. Nottingham Forest berencana untuk mengalahkan persaingan ketat dari klub Italia untuk bisa mengamankan kedatangan kiper Sampdoria yakni Emil Audero. Inter Milan, Lazio, dan Napoli tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 26 tahun tersebut. Dan Nottingham Forest juga dalam perburuan untuk bisa mendatangkan kiper berdarah Indonesia tersebut. Dan menurut media Italia, Nottingham Forest berencana untuk bergerak cepat agar penjaga gawang tersebut dapat segera bergabung dengan Nottingham Forest. Arsenal dan Manchester United rebutan wonderkid asal Israel. Arsenal dan Manchester United dikabarkan saling sikut demi mendatangkan wonderkid asal Israel yakni Oscar Glow. Dua tim asal Inggris tersebut tertarik untuk memboyongnya karena penampilan apik wonderkid Israel tersebut di level klub maupun di internasional. Di level klub, Oscar sudah tampil sebanyak 50 laga meski baru berusia 19 tahun. Dari total 50 laga tersebut, 15 pertandingan dijalani bersama klub barunya saat ini yakni RB Salzburg. Bersama RB Salzburg sendiri, Oscar sampai sejauh ini telah mengemaskan 2 gol dan juga 2 assist. Andai kata ingin mendatangkan Oscar, The Gunners maupun Setan Merah harus membayar biaya transfer sebesar 8 juta euro atau setara dengan 130 miliar rupiah. Barcelona resmi amankan bocah ajaib Brasil suksesor dari Robert Lewandowski. Barcelona dikabarkan berhasil mengamankan bocah ajaib asal Brasil yang diklaim menjadi suksesor bagi Robert Lewandowski yakni Vitor Roque. Kesuksesan Barcelona itu diwartakan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Romano mengklaim Barcelona dan juga Paranense telah sepakat untuk transfer Roque yang berada di angka 45 juta euro. Nantinya Roque baru bisa bergabung dengan Barcelona pada Januari 2024. Itu artinya penyerang asal Brasil tersebut baru bisa memperkuat Barcelona ketika bursa transfer musim dingin dibuka. Resmi Manchester United umumkan transfer Mason Mount dari Chelsea. Manchester United resmi mengumumkan perekrutan pertama mereka. Mereka sukses mengamankan jasa Mason Mount dari The Blues. Melalui website resmi mereka, Manchester United mengumumkan perekrutan dari Mason Mount. Sang playmaker resmi dikontrak selama 5 tahun. Jadi ia akan membela Setan Merah hingga tahun 2028. Resmi, Barcelona amankan jasa Inigo Martinez dari Atletico Bilbao. Hari ini pengganti Pique akhirnya terungkap. Barcelona resmi mendatangkan Inigo Martinez dari Athletic Bilbao. Melalui laman resmi mereka, Barcelona mengumumkan keberhasilan perekrutan dari Martinez. Sang bek menyepakati kontrak jangka pendek. Ia akan membela Barcelona selama 2 musim ke depan hingga tahun 2025. Barcelona sendiri tidak perlu mengeluarkan dana untuk bisa mengamankan jasa Martinez. Bek timnas Spanyol itu kontraknya habis di San Mamés pada tanggal 30 Juni kemarin.